Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kholik dengan nomor induk mahasiswa 24031170006 peserta PPG Batch 2 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang akan menampilkan unjuk kinerja dengan judul Beriman kepada Malaikat dengan model pembelajaran problem based learning di Sekolah Dasar Negeri 2 Jagapuretan pada kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya sehat? Sehat. Baik, sebelum dimulai, salah satu ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Ada Seno untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atas pembacaan doa tadi, semoga kalian belajarnya semakin pintar, cerdas, ilmunya bermanfaat. Baik, sebelum menginjak materi, Pak Kholik akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Fadlan, Andika, Niko, Samsul, Nawal, Fajar, Azam, Seno, Orang, Melinda, ya hadir semua ya. Baik, setelah di absen, sebelum memulai Pak Kholik akan memeriksa kerapian pakaian terlebih dahulu. Coba sudah dimasukkan apa belum? Kalau sudah dimasukkan bajunya. Yo, dirapikan sebelum belajar. Sudah semua? Dan sekarang diatur posisi tempat duduknya. Tempat duduknya yang rapi. Sudah semua? Sekarang peralatan alat tulisnya dikeluarkan, bukunya. Dikeluarkan alat-alat tulisnya sebelum kita memulai pelajaran. Baik, sudah dikeluarkan semua? Sudah semua? Ya. Baik, siap untuk memulai pelajaran? Ya. Baik, ice breaking-nya yaitu dengan tepuk tangan. Pak Kholik bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat pagi, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang. Oke. Oh. Masih ada yang belum konsentrasi. Ulangi ya, harus konsentrasi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Oke. Ya. Baik. Sekarang akan memulai pembelajaran, yaitu akan
menerangkan tentang beriman kepada malaikat, ya, beriman kepada malaikat. Baik, sebelum memulai Pak Horik ada motivasi. Nah, motivasinya adalah belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi hidup diri kalian supaya menjadi orang yang sukses. Siap untuk mencapai kesuksesan? Siap. Oke. Sebelum memulai, kita akan klarifikasi yaitu tujuan pembelajaran yang akan dimulai hari ini, yaitu beriman kepada malaikat. Yang pertama, melalui diskusi siswa dapat menyebutkan pengertian dan sifat malaikat Allah. Yang kedua, melalui diskusi siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib diimani. Ketiga, melalui diskusi siswa menyebutkan perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui diskusi siswa mencontohkan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, mengenalnya itu menekankan bahwa iman kepada Allah pasti disertai iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan malaikatnya. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman kedua penting untuk dipelajari dan dipahami. Ya. Lanjut, makna iman kepada malaikat yaitu keberadaannya dulu. Mempercayai keberadaan malaikat meskipun kita tidak dapat melihatnya atau gaib. Keyakinan ini didasarkan pada firman Allah dan Rasul-Nya. Nah, makhluk ciptaan Allah, malaikat diciptakan Allah dan tunduk pada perintahnya. Mereka tidak boleh disembah, hanya Allah yang layak disembah. Malaikat selalu patuh dan taat pada perintah Allah. Mereka tidak pernah membangkang atau melanggar perintahnya. Yang kedua, tidak mati. Malaikat tidak mati, mereka diciptakan dari cahaya, nur, dan akan tetap hidup selama-lamanya. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Malaikat tidak membutuhkan makanan dan minuman seperti manusia. Mereka tidak memiliki kebutuhan biologis. Yang keempat, tugas tertentu. Setiap malaikat memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik. Tugas mereka berhubungan dengan urusan manusia dan alam semesta. Itulah sifat-sifat malaikat. Nah, di sini ada malaikat Jibril. Terus yang kedua, malaikat Mikail, Israfil, Munkar, Nakir. Nah, baru di situ Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Sekarang yaitu tadi sudah mengetahui jumlah malaikat dan nama-nama malaikat. Sekarang menyadari keberadaan malaikat itu seperti apa. Nah, takut dan ingat Allah. Sadari bahwa malaikat selalu mencatat amal perbuatan kita. Rasa takut ini mendorong kita untuk beribadah dan menjauhi dosa. Banyak mengingat kematian. Kematian adalah kenyataan yang pasti. Menyadari hal ini memotivasi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Mengerjakan amal soleh, malaikat mendoakan orang yang gemar beramal soleh. Amal soleh seperti menuntut ilmu, silaturahmi, dan sholat berjamaah. Jadi iman kepada malaikat merupakan bagian penting dari iman Islam. Memperkuat iman ini membuat kita semakin dekat dengan Allah dan memotivasi kita untuk berbuat baik.
Dengan memahami tugas dan sifat-sifat malaikat, kita dapat merenungkan makna hidup dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya. Terus mencermati video tadi, lalu kalian apa yang tadi sudah disampaikan video tadi, silakan untuk bertanya. Oke, perhatikan videonya. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu kita meyakini sepenuhnya bahwa malaikat itu ada dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya, tasbih atau mensucikan Allah, dan bertahmid atau memuja Allah. Mereka tidak makan dan minum. Dan kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan. Keistimewaan malaikat. Keistimewaan malaikat dapat berubah bentuk menjadi sangat besar dan kecil sesuai kehendaknya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berwujud rupa seorang pemuda yang tampan. Ingat, Allah mengutus dua malaikat yang selalu mencatat segala perbuatanmu. Maka jagalah lidah untuk tidak berbohong, jaga tangan untuk tidak mencuri, dan juga jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang jelek. Itu tidak terhitung jumlahnya, dan hanya Allah lah yang mengetahui bilangan jumlah mereka. Namun yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan atau membawa rezeki kepada Allah. Tiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala apabila diperintahkan Allah di hari kiamat. Keempat, malaikat Israfil, tugasnya mencabut nyawa. Lima, malaikat Munkar, tugasnya menanya di dalam kubur, mencatat segala amal baik. 8, malaikat Nabi, tugasnya mencatat segala amal buruk manusia. 9, malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga dan menyambut ahli surga. 10, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka dan menyambut ahli neraka. Apa yang mau berkomentar? Ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Antaranya tidak makan dan minum, selalu taat kepada Allah, dan sifat selanjutnya yaitu malaikat itu tidak akan mati. Ya, bagus. Siapa lagi? Sudah tidak ada? Ya. Baik, kalau sudah tidak ada, silakan nanti kalian sudah dibagikan kelompok tadi. Kalian nanti menjawab semua yang disesuaikan di tujuan pembelajaran, yaitu ada 4 poin.
Jadi kita lihat lagi. Nah, kelompok 1 nanti itu dapat menyebutkan pengertian sifat malaikat Allah. Kelompok 2 menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib diimani. Terus kelompok 3 menyebutkan perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 4 mencontohkan perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya bagikan untuk dijawab. Ya. Ya. Ya, ayo sekarang didiskusikan bareng-bareng. Ayo. Didiskusikan bareng-bareng. Ayo, didiskusikan. Tulis nama kelompoknya di atas. Lalu perintahnya silakan didiskusikan dapat kelompok 1 tentang menyebutkan pengertian dan sifat-sifat malaikat. Ya, yo wajar sama nama di sini. Ya, kelompok 3. Ini kelompok 4 namanya sama-sama. Ya, tulis nama kelompoknya. Apakah ada kesusahan dalam berdiskusi? Tidak ada. Ayo, Pak Kali tanya lagi, apakah ada kesusahan dalam berdiskusi? Di sini.
Ayo didiskusikan. Tempel di sisi mana. Nah, ini misalkan aktif tugasnya apa, tempel di sini. Nah, ya. Nah, nanti setelah itu semuanya tertempel semua tugas-tugasnya dan apa-apanya baru dipresentasikan. Kelompok 3 ya, itu tentang contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah yang tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu apa saja? Kalian kalau sudah dijawab, apa hasil diskusinya tempelkan di sini. Ya, setelah selesai baru kalian dipresentasikan ke rumah. Ya, baik, lanjutkan nih caranya. Ini kan ada beberapa contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sebutkan apa contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti semua terjawab hasil diskusi kalian, baru kalian untuk mempresentasikan di depan. Ya, apa ini hasil diskusi kalian tentang materi tentang perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paham ya? Ya, paham? Nah, contoh 1 ya, materinya itu pengertian malaikat dan sifat-sifat malaikat, asal-asal, dan lainnya
itu harus bisa menjawab semua hasil diskusi yang diminta dari pertanyaan tadi. Pertanyaan malaikat itu apa, terus juga sifat-sifat malaikatnya apa. Nah, nanti setelah hasil diskusi kalian selesai baru dipresentasikan untuk di depan untuk dicanggah oleh teman kalian. Ya, paham tuh? Coba. Sebelum presentasi kita menyanyikan nama-nama malaikat Allah. Nanti Seno dengan Nawal dipimpin. Yuk. Selanjutnya dari kelompok 1 silakan untuk presentasinya. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak tampak oleh manusia, tidak tampak fisiknya dan diciptakan dari cahaya. Mereka senantiasa taat kepada perintah Allah dan tidak memiliki kehendak bebas. Mereka hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah tanpa merasa lelah atau bosan. Sifat-sifat malaikat: 1. Taat kepada dan minum. 4. Tidak memiliki sifat lelah atau bosan. 5. Diciptakan dari cahaya. 6. Bersifat mulia dan suci. 7. Jumlahnya banyak. Ya. Betul? Selanjutnya dari kelompok 2. Yo. Dibantu. Ya dibaca gue juga nama kalau juga sebaik anu siapa juga sebaik kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan sebutkan nama malaikat Allah dan tugasnya. Yang pertama, Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul. Yang terakhir, tugasnya mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah. Malaikat Israfil mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini mencatat serta mengatur nama manusia saat lahir dan mati. Munkar. Tugasnya malaikat munkar menanyakan manusia di alam barzah, alam kubur, lalu amal perbuatan manusia yang akan menjawab pertanyaannya melalui ucapan sirup. Nakir. Tugasnya malaikat nakir sama dengan malaikat munkar, yakni menanyai manusia dalam alam barzah. Raqib. Tugasnya malaikat raqib mencatat amal dan perbuatan baik manusia
manusia. Contoh, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat Atid. Tugas malaikat Atid mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Gimana hasil dari diskusi kelompok 2? Betul jawabannya? Tenang dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Beberapa contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah yang dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan amalan yang diperintah Allah. 2. Berbicara dengan santun dan tidak sembarangan. 3. Menjauh dosa-dosa besar. 4. Berdoa dengan tulus. 5. Membantu sesama. Ya, apakah betul jawaban dari kelompok 3? Terima kasih. Semuanya sudah dipresentasikan. Nah, kalau sudah dipresentasikan, kita akan mengetes kemampuan Anda untuk menjawab kuis. Ya. Baik, pertama, soal pertama, apa pengertian malaikat? Jawab. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak tampak oleh manusia, tidak tampak fisiknya dan diciptakan dari cahaya. Iya, betul. Selanjutnya yang kedua, berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada 10. Iya, 100. Terus soal yang ketiga, menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul adalah tugas malaikat Jibril. Baik, 100. Terus yang keempat, dari apakah Allah menciptakan malaikat? Ya, dari cahaya. Soal yang kelima, meniup trompet sangkakala pada hari kiamat adalah tugas dari malaikat Israfil. Iya, 100. Baik, untuk selanjutnya nanti kalian Pak akan kasih tugas untuk di rumah, yaitu mereview pelajaran malaikat. Tulis di buku. Tuliskan dalil tentang beriman kepada malaikat. Sudah semua itu nanti dikerjakan di rumah, kita minggu depan harus sudah dijawab. Paham itu? Paham itu? Oke, setelah itu kita lanjut dengan doa sesudah belajar, yaitu dengan membaca nazom doa sesudah belajar. Rabbana fa'na. Yuk kita baca bareng-bareng sebelum doa ditutup. Ya, pelajarannya. Yuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
dengan membaca hamdalah alhamdulillah.